dalam kitab Al-Kabair, beliau bercerita tentang kezaliman. Kata Imam Zahabi, suatu hari seorang nelayan kembali dengan hasil ikan tangkapan, salah satunya adalah ikan yang sangat besar. Ikan yang sangat besar. Ternyata dalam perjalanan pulang ke rumah, sang nelayan dicegat oleh seorang preman. Si preman ini mengatakan, "Serahkan ikan terbesar itu, kalau tidak urusanmu selesai. Kau saya injak-injak." Bahasa preman. Lalu si nelayan yang melihat sikap kasar dari si preman ini pun nggak mau meladeni. Dia mengalah. Dan ingat jemaah sekalian, orang mengalah nggak pernah kalah. Semua orang kalah adalah orang yang nggak mau mengalah. Maka biasakan mengalah agar tak pernah kalah. Ya, jadi tapi setan bilang kamu kalau mengalah nanti diinjak-injak terus. Itu rawahus syaitan. Ya, ditinggalkan saja. Baik jemaah sekalian, walhasil si nelayan yang tak berdaya ini menyerahkan saja ikan tangkapan yang sangat besar. Kembalilah preman ini ke rumah membawa ikan yang sangat besar. Akhirnya entah dipanggang, entah digoreng, Imam Zahabi juga nggak cerita. Walhasil preman ini betul-betul melampiaskan syahwat makan yang luar biasa. Tapi Allah tabaraka wa taala Maha tahu. Allah melihat kezaliman itu beberapa menit yang lalu. Ketika si preman ini makan, qadarullah, salah satu dari jari si preman ini tertusuk duri ikan. Kecil sekali sebenarnya duri itu, tapi ini bukan duri sembarang duri. Duri ini jamaah sekalian adalah hukuman dan perhitungan. Apabila Allah menghukum, enggak perlu gunung yang besar ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba lihat, Allah hukum preman ini dengan duri yang sangat kecil. Itu baru hukuman namanya. Tentara bergajah pimpinan Abraha datang ke Mekah menghancurkan Ka'bah. Allah tidak melawan mereka dengan gajah yang lebih besar, tapi Allah melawan mereka dengan burung-burung yang kecil. Ya, seolah-olah Allah berfirman, kau datang dengan tentara yang dengan gajah yang besar, kukalahkan engkau dengan binatang kecil yaitu burung. Preman ini juga begitu. Tadi kau gunakan kekuatanmu untuk berbuat zalim, coba lihat bagaimana duri yang kecil ini betul-betul akan mencabut dan melenyapkan kekuatanmu. Akhirnya jari si preman ini tertusuk duri kecil. Kecil sekali, tapi makin lama makin sakit. Sudah 2 hari, sudah 3 hari makin sakit. Seminggu 2 minggu ternyata infeksi. Infeksi semakin parah, akhirnya pergi ke dokter. Dokter mengatakan, pergelanganmu harus dipotong. Hanya itu yang harus dilakukan agar infeksi ini tidak menjalar. Akhirnya dipotong, pergelangan preman ini dipotong. Coba lihat, mencuri dipotong bukan? Nah, kalau hakim tak memotong, nah dokter yang memotong. Intinya dipotong juga. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Hukuman Allah ini enggak akan bisa diatasi seorang dokter karena ini bukan sakit. Kalau ini sakit, engkau akan bisa mengatasinya wahai Pak Dokter. Tapi infeksi ini bukan infeksi sakit. Infeksi ini adalah infeksi kezaliman. Kecerdasanmu sebagai dokter enggak akan bisa menghentikan hukuman ini. Walaupun telah terjadi dilakukan infeksi di pergelangan, ternyata infeksi ini semakin menjalar ke atas. Akhirnya dipotong sikut laki-laki ini. Sekali lagi jamaah sekalian, dokter berusaha dengan kecerdasan dan pengalaman untuk mengembalikan kesembuhan laki-laki ini. Tapi yang terjadi bukan penyakit, sehingga nggak bisa disembuhkan. Kalau infeksi ini penyakit dari kemarin-kemarin juga sudah sembuh.
Tapi ini bukan sakit sehingga nggak bisa tersembuhkan. Akhirnya walaupun siku telah diamputasi, sudah dipotong, infeksi ini terus menjalar ke atas. Akhirnya dokter mengatakan nggak sembuh lagi kamu. Infeksi ini infeksi kematian, kata dokter. Jamaah sekalian, coba antum perhatikan bagaimana seorang dokter melakukan pengobatan. Sekiranya preman ini bertemu dengan seorang guru agama, seorang ustadz, seorang kiai, guru agama akan mengatakan, kamu infeksi, perbanyak istighfar, cari kesalahanmu, jangan menzalimi orang lain. Itu yang akan diucapkan oleh seorang guru, itu yang akan disampaikan oleh seorang ustadz. Tapi preman yang jauh dari agama memang enggak akan membawa persoalan ini kepada ustadz. Dia enggak pernah tahu agama, maka enggak mungkin sakit ini dibawa ke ustadz. Akhirnya dia ketemu dengan dokter. Akhirnya dokter mengatakan harus diamputasi. Jadi berbeda sekali seorang ahli agama dan seorang ahli medis melihat sebuah kesehatan itu. Dokter, dia adalah ahli medis, dia melihat kesehatan ini secara medis. Ternyata upaya-upaya medis tidak menyembuhkan seorang preman. Andai kata preman ini bertanya kepada ustadz, kepada orang yang faham agama, dia akan mendapatkan obat yang akan menyembuhkan dirinya. Ustadz akan mengatakan, taubatlah kepada Allah, istighfarlah, jangan berbuat zalim, minta maaflah kepada orang yang pernah kau zalimi.